Hai, assalamualaikum semua. Video kali ini aku memanfaatkan pisang yang hampir busuk jadi roti yang enak banget, dan cuma butuh satu butir telur aja. Dan juga bisa pakai teflon atau oven. Yuk ikuti video sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahannya simple banget ya teman-teman. Ini ada pisang. Pisang ini pakai 10 biji. Kalau di sini namanya pisang ulin ya teman-teman. 1 butir telur ayam, 200 gram tepung terigu protein tinggi. Ini aku pakainya tepung cakra, 40 gram margarin. Nanti margarin ini dibagi dua, jadi 20 gram buat isian roti dan 20 gramnya untuk bahan rotinya itu sendiri. Lalu 3 sendok makan gula pasir. Gula pasir ini nanti dibagi dua juga, 1 sendok makan untuk bagian isi dan 2 sendok makan untuk bahan rotinya. Lalu 4 gram han dan 80 ml susu cair dingin. Nah, pertama-tama dikupas dulu pisangnya. Nah, pisang ini sudah masak banget, jadi agak susah kalau misalnya kupas pakai tangan biasa. Jadi harus pakai pisau karena biasanya bagian dari kulit-kulitnya itu banyak yang menempel. Teman-teman, kalau tadi di awal video aku ada sebutkan apa sih yang aku mau buat ini. Jadi ini aku membuat banana bread. Jadi aku mau pakai dua versi ya. Versi pertama itu pakai teflon, lalu versi yang kedua pakai oven tangkring. Kenapa aku pakai dua versi seperti ini? Karena ada beberapa yang punyanya cuma teflon aja dan gak punya oven. Aku mau buatkan versi dua-duanya, jadi gak perlu pakai oven, pakai teflon pun kita sebenarnya sudah bisa buat banana bread, cemilan yang sangat mudah banget buat keluarga ini. Apalagi yang biasanya punya pisang yang mau busuk kan biasanya dibuang aja gitu ya teman-teman. Jadi kan sayang sekali kalau misalnya dibuang. Jadi alangkah lebih baiknya kalau digunakan untuk diolah lagi menjadi cemilan. Oke, setelah semuanya sudah dikupas, jangan lupa dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Tadi ini aku lupa nggak aku record. Lanjut, masukkan pisangnya ke dalam teflon. Masukkan juga 20 gram margarin dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu aduk dan gunakan api kecil aja ya teman-teman, karena kalau misalnya terlalu besar takutnya nanti gosong pisangnya. Masak sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu diamkan dulu sampai dingin. Lanjut buat adonan rotinya. Masukkan bahan kering 200 gram tepung terigu protein tinggi, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 4 gram ragi instan. Lalu masukkan bahan cairnya seperti 1 buah telur, 80 ml susu cair dingin, lalu mixer dalam kecepatan rendah. Masukkan 20 gram margarin, lalu mixer kembali sampai adonannya kalis. Nah, ini setelah adonannya kalis, untuk bulat seperti ini ya teman-teman. Lalu diamkan selama 30 menit sampai 1 jam dalam keadaan tertutup agar adonannya mengembang. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau kalis, dia kalau ditarik-tarik seperti ini nggak bakal robek. Nah, ini adonannya sudah mengembang. Jadi kalau buat roti seperti ini biasanya kalau misalnya cuacanya panas itu cepet buat ngembangnya. Biasanya kalau sudah keluar aroma lagi instan itu berarti adonannya sudah mengembang. Nah, ini aku kempeskan dulu adonannya. Selanjutnya bentuk adonan. Karena ukurannya sama bisa kalian timbang dulu. Tapi ini aku males, jadinya aku langsung aja bentuknya. Siapkan tempat yang anti lengket, kalian bisa tambahkan tepung supaya nggak lengket. Lalu dibentuk deh. Nah, aku nggak punya rolling pin, jadi pakainya botol seperti ini aja. Jadi setelah dipipihkan lalu diisi dengan isian yang tadi sudah kita buat. Untuk banyaknya itu tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Lalu bagian pinggirnya direkatkan seperti ini. Kita ulang dari awalnya tekniknya. Pertama ambil bagian adonannya, lalu bentuk bulat seperti ini. Lalu setelah itu dipipihkan sampai lebar dan cukup untuk diisi bagian isiannya. Nah, ini sudah cukup lebar, lalu aku mau isi aja. Sebenarnya kan bisa isi lebih banyak lagi, karena biasanya kalau misalnya sudah di oven itu bakal mengembang dan dia isiannya jadi kelihatan sedikit aja kayak gitu. Jadi kalau mau diisi banyak-banyak juga nggak apa-apa. Lanjut, pipihkan bagian pinggirnya sampai merekat agar isiannya tidak keluar. Lakukan hal yang sama sampai habis. Nah, ini sudah selesai semua. Selanjutnya tutup dulu sampai kurang lebih 15 menit agar adonannya lebih ngembang lagi. Setelah 15 menit, panaskan teflon dan beri margarin agar tidak lengket. Lalu masukkan adonan rotinya. Gunakan api yang cenderung kecil saja. Lalu tutup selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, buka tutupannya lalu balik, kemudian tutup kembali dan biarkan selama 5 menit lagi.
Lanjut, sebagiannya ini aku oven aja. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan adonannya. Oven menggunakan api yang sedang selama kurang lebih 30 menit. Dan ini untuk versi teflon sudah masak. Nanti di akhir video akan aku buat perbandingannya. Ya, supaya cantik, setelah 10 menit itu bisa dikasih olesan kuning telur, tapi ini optional aja ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah di oven selama 30 menit, hasilnya cantik sekali. Ini banana breadnya versi oven ya teman-teman, dan yang ini versi teflonnya. Aku hampir lupa untuk video perbandingannya karena enak banget. Yang ini versi oven tuh, dalamnya tuh kayak renyah gitu, lebih crunchy sih menurut aku. Dan ini yang versi teflon tuh. Versi teflon ini dalamnya sebenarnya juga masak, cuma dia kurang crunchy dibandingkan dengan yang versi oven. Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang oven. Kalau kalian mau yang mana? Kalian bisa langsung praktik di rumah dan tentukan tim mana kalian, tim oven atau tim teflon. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya.